Shalom saudaraku, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kanal YouTube GPIB Dian Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini, ceria kembali hadir mengangkat satu tokoh Alkitab yaitu Nabi Hosea, yang kisah perkawinannya dijadikan contoh untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada umat Israel, umat kesayangannya. Cinta yang tak terbatas. Masa kepemimpinan Raja Yerobeam II dapat dikatakan sebagai masa kejayaan kerajaan Israel. Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil mengembalikan wilayah Israel yang sebelumnya dikuasai oleh musuh dan berhasil menguasai wilayah-wilayah yang baru sehingga wilayah kekuasaan kerajaan Israel menjadi sangat luas. Sama seperti di masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Oleh karena kesuksesan itu, Israel mengalami perekonomian yang kuat dan kestabilan politik. Tetapi kejayaannya tidak berbanding lurus dengan kondisi rohani mereka. Bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, mereka justru terpengaruh dengan kebiasaan bangsa Kanaan yang menyembah dewa Baal. Kehidupan mereka pun kehilangan kasih, mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah demi penumpahan darah. Mereka melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka keluar dengan selamat dari penindasan yang dialami di tanah Mesir. Oleh karena itu, Tuhan yang terluka akan perbuatan keji mereka mengingatkan akan adanya akibat, yaitu perkabungan di seluruh negeri di mana seluruh penduduknya akan merana. Bahkan segala binatang di padang, udara, dan di laut pun akan mati lenyap karena kedegilan hati mereka. Meskipun dalam kondisi kebobrokan rohani pada saat itu, Allah tetap berkenan untuk membawa umat kesayangannya kembali ke jalan yang benar. Di saat itulah Allah mengutus hambanya, yaitu Nabi Hosea, untuk memperingatkan mereka bertobat dan berbalik kepadanya. Hosea, anak dari Beri. Namanya berarti keselamatan ada pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Ia adalah seorang nabi abad ke-8 sebelum Masehi di Israel Utara. Ia melayani pada masa yang sama dengan Nabi Amos dan Nabi Yesaya. Mirip dengan Nabi Amos, Hosea juga menyampaikan kritik akan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat, yang erat hubungannya dengan perilaku yang ditunjukkan oleh penguasa yang bertahta pada saat itu. Melalui Nabi Hosea, Allah ingin menyampaikan pesannya bagi bangsa Israel. Sebetulnya, Allah bisa memakai cara dengan menyampaikan perumpamaan atau menggunakan alat peraga agar pesannya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kali itu, ia menjadikan kehidupan perkawinan Hosea sebagai ilustrasi nyata tentang hubungan Allah dengan umat kesayangannya. Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini Gomer, putri dari Diblaim, yang disebut sebagai seorang perempuan sundal. Jelas bahwa Gomer bukanlah seorang wanita ideal yang cocok untuk sosok hamba Tuhan seperti Hosea. Hosea pun pasti sangat paham resiko yang harus ia hadapi ketika ia sebagai seorang nabi
harus kawin dengan perempuan dengan citra yang sangat buruk. Namun Hosea amat setia dan taat kepada Allah. Ia menghilangkan segala keraguan dan bersedia menerima segala risiko yang akan ia hadapi. Kesetiaan kepada Allah membuahkan kasih yang besar kepada istrinya, yang mungkin menurut pendapat orang kebanyakan istrinya tidak pantas untuk dikasihi. Bayangkan saja, Gomer berulang kali mengkhianati Hosea. Dari segi peraturan, Hosea berhak meninggalkan Gomer dan membiarkannya. Tetapi Allah mengajarkan Hosea untuk mengasihi secara terus-menerus, sehingga Hosea rela menebus Gomer kembali setelah berzina dengan kekasih-kekasih lainnya. Dalam perkawinan Hosea dan Gomer, mereka dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, seorang anak laki-laki, diberi nama Yisril, yang artinya Tuhan akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisril, dan Tuhan akan mengakhiri pemerintahan kerajaan Israel. Anak kedua, seorang perempuan, diberi nama Lo Ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan bagi kaum Israel, tetapi Tuhan akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka. Anak ketiga, seorang laki-laki kembali, diberi nama Lo Ami, yang berarti Israel bukan lagi umat Allah dan Tuhan bukan lagi menjadi Allah mereka. Penamaan atas anak-anak tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan menghancurkan kerajaannya, karena mereka melakukan perzinahan rohani dengan membelakangi Tuhan Allah dan menyembah ilah-ilah lain. Tidak disebutkan dengan jelas dalam Alkitab tentang hubungan antara Hosea dan ketiga anaknya. Hosea bisa saja curiga bahwa anak-anaknya adalah buah dari perzinahan, bahkan dia bisa membuang mereka. Tetapi hal ini tidak terjadi. Jika dilihat dari sudut pandang ketaatan, Hosea taat kepada Allah dengan rela mengasihi istrinya, maka pasti ia juga mengasihi anak-anaknya. Meskipun kisah keluarga Hosea menyedihkan, namun keadaan ini tidak mempengaruhi pelayanannya. Hosea tetap gigih menyuarakan kehendak Allah. Berita yang disampaikan oleh Hosea berisi kecaman akan dosa Israel dan hukuman yang akan ditimpakan. Namun, Hosea juga menyuarakan pesan-pesan dan kerinduan Allah agar Israel bertobat sebelum negeri itu benar-benar dihancurkan. Berita itu memberikan pengharapan bahwa akan ada pemulihan dari Allah jika orang Israel kembali bertobat, dan Ia akan memberkati mereka dengan berbagai kelimpahan. Hosea adalah sosok yang dapat menjiwai pesan Allah yang disampaikan kepada umat Israel. Ia mampu menjelaskan betapa besar perasaan derita yang dialami Allah karena umatnya yang tidak setia. Hosea diberi kesempatan untuk mengalami sendiri buah dari ketidaksetiaan dan kesakitan karena dikhianati. Namun kesaksian kehidupan keluarganya mampu menjadi contoh bahwa berita pengharapan akan pemulihan itu benar adanya. Meski dikhianati berkali-kali, namun cinta yang tak terbatas akan sudi mengampuni dan rela menerima kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam berbagai kesesakan hidup yang kita hadapi saat ini, mungkin kita cenderung melupakan sosok Allah yang penuh kasih, yang menyediakan berkat dalam kehidupan kita yang terdahulu dan juga kehidupan kita pada saat ini. Manusia pada umumnya lebih mengasihi yang nampak memberi kenyamanan dan memberikan pertolongan yang sifatnya kasat mata, bahkan sementara. Namun, ingatlah, kesaksian kehidupan keluarga dari Nabi Hosea yang membukakan mata kita akan betapa tidak terbatasnya kasih Allah yang berlaku hingga saat ini.
Meskipun kita seringkali jatuh ke dalam kesalahan yang melukai hati Sang Bapa, namun Ia akan rela mengampuni ketika kita mengakui kesalahan dan bertobat kembali. Bahkan Ia menerima kita sebagai anak-Nya saat kita masih berdosa. Inilah cinta kasih yang sejati, tak terbanding oleh apapun. Selamat menjalani masa Prapaskah. Dan ingatlah, betapapun kita sering berpaling ke lain hati, namun cinta Tuhan yang tak terbatas akan setia menerima kita pulang kembali. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.